Nama saya Jeliensi, NIM 17011593. Mata kuliah studi agama. Baiklah, saya akan memaparkan hasil ringkasan saya dari keempat makalah. Langsung saja. Yang pertama, model kontemporer Al-Quran. Pengertian media. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. Adapun kegunaan media untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Adapun manfaat media pembelajaran pada pembelajaran Al-Quran hadis, yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup. Yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Adapun macam-macam media pembelajaran Quran hadis, yang pertama ada media grafis yang terdiri dari gambar atau foto dan sketsa. Yang kedua teks, ketiga audio, keempat grafis, kelima animasi, keenam video. Itulah tadi baik dari kegunaan, manfaat, lalu macam-macam media pembelajaran Al-Quran hadis. Lalu makalah kedua, model hadis kontemporer. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Definisinya sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kajian sirah Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol dari sifat kemanusiaan yang sempurna. Mengkaji Nabi tidak lepas dari sejarah, karena terjadinya sejarah yang begitu panjang antara Nabi dengan kita, terdapat kesenjangan. Disinilah peran sejarah yang sangat urgen yang akan memberikan data atau bukti historis. Yang kedua, kajian komparasi. Ada dua model tipologi yang kontradiktif, pemikiran tradisionalis dan pemikiran modernis. Lalu perkembangan ilmu hadis. Hampir semua kajian keislaman sentral yang ada saat ini embrionya telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuknya masih sangat sederhana dan tidak tersusun secara sistematis seperti masa sekarang ini. Tentu saja cakupan kajian masih sangat terbatas karena kesulitan yang dihadapi para sahabat dengan mudah dapat berpulang langsung kepada Nabi untuk dilakukan klarifikasinya. Lalu adapun masa keemasan hadis, ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal-awal abad ketiga Hijriah. Sayangnya perkembangan itu masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang bisa diterima, al-maqbul, dan hadis yang tertolak, al-mardud. Ciri khas kajian ilmu hadis pada abad-abad awal. Yang pertama, ilmu hadis dijadikan sebagai alat untuk memilih antara hadis yang sahih dengan yang sakim. Yang kedua, ilmu hadis merupakan alat bantu dalam memahami hadis. Dan yang ketiga, mengcounter serangan yang dilancarkan kalangan munkar al-sunnah. Corak hadis kontemporer. Selera kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis, tamul al-hadis, juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Munculnya kajian ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa penyebaran hadis tidak hanya dilakukan melalui lisan maupun juga melalui tulisan. Lalu makalah yang ketiga, model studi hukum ijtihad kontemporer.
Ijtihad sendiri adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum di mana ada peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seseorang yang melakukan ijtihad dalam menghadapi suatu kasus yang harus dicarikan hukumnya harus melakukan 2 kali ijtihad. Yang pertama yaitu berijtihad dalam memperoleh hukum dari nas, dan yang kedua ijtihad yaitu menerapkan ketentuan hukum yang telah dihasilkan dari nas tersebut. Lalu pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam menunjang pengembangan hukum Islam serta mengembangkan ijtihad kontemporer untuk menunjang pengembangan hukum Islam yang bisa menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat. Prospek dalam menunjang pengembangan hukum Islam: yang pertama, memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam. Yang kedua, memberi peluang berijtihad bagi ulama-ulama dewasa ini, ulama masa kini. Memberikan dan pedoman dalam berijtihad dewasa ini, masa kini ya maksudnya. Lalu yang terakhir, menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam. Itu dibutuhkan di setiap zaman, maka pada zaman kita sekarang ini lebih butuh lagi kepada ijtihad bila dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, karena adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan perkembangan sosial yang amat pesat. Oleh sebab itu, adalah suatu kebutuhan mendesak pada masa sekarang ini untuk selalu membuka kembali pintu ijtihad, seperti kaidah fikih, perubahan hukum tergantung perubahan zaman. Maka dari itu hukum yang termasuk ijtihad, yaitu hukum yang ketiga selain dari Al-Quran dan Sunnah, ini kontemporer, berubah pada masa ke masa. Perubahan hukum tergantung perubahan zaman. Lalu makalah keempat, Islam dan tantangan modernitas dan aliran modern dalam Islam. Kata modernitas, moderisme, modern artinya sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai tuntutan zaman. Definisi Harun Nasution, modernisasi adalah mencakup pikiran, aliran, gerakan, dan usaha merubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam sekurang-kurangnya sejak abad ke-19 Masehi. Pemikiran modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikiran Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada 1258 Masehi. Lalu lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor eksternal yang terdiri dari imperialisme barat, yang kedua kontak dengan modernisme di barat. Lalu adapun faktor internal, yang pertama kemunduran pemikiran Islam, yang kedua bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Adapun aliran-aliran modern abad 19, yang pertama Wahabiyah, ajaran dan pemikiran serta penyebarannya, yaitu yang pertama penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah salah dan siapa yang berbuat demikian dia dibunuh. Lalu yang kedua, orang yang mencari ampunan selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi kuburan orang-orang saleh atau wali termasuk golongan musyrik. Ini kedua ini adalah pemikiran dari Wahabiyah. Lalu aliran yang kedua yaitu Ahmadiyah, di mana pemikiran dari ajaran ini tidak menerangkan kewajiban membayar zakat dan menunaikan haji dengan alasan tidak berkemampuan. Dan ini salah satu contohnya, ada banyak lagi. Dan dia juga mengaku sebagai Al-Masih Al-Maududi,
artinya sebagai penjelma Nabi Isa yang dijanjikan. Lalu menyimpulkan dari modernisasi tadi, modernisasi Islam adalah upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk mensesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung saat ini. Aliran modern Islam muncul dari kalangan modernis yang ingin menerapkan penafsiran Al-Quran secara bebas dengan pemikiran modern, mengikuti perkembangan masa tanpa lagi ikut konstruksi ajaran ulama terdahulu yang dianggap keliru cara peribadatan yang cenderung sufisme. Nama saya Fandri, semester 6 ruang 3 Akidah Akhlak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 judul materi dari ringkasan saya. Yang pertama, model kontemporer Al-Quran. 1. Definisi media. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. 2. Kegunaan media. Media umumnya. Kegunaan media. Secara umum, kegunaan media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. 3. Macam-macam media pembelajaran Al-Quran hadis. Dapat ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Antara lain, media grafis. Media grafis termasuk media visual, sebagaimana halnya media yang lain. Media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber penerima pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Sebagai penglihatan, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Yang kedua, teks. Media ini membantu pembelajaran fokus pada materi yang ada pada siswa karena pembelajaran ini cukup mendengarkan tanpa melakukan aktivitas lain. B. Model hadis kontemporer. 1. Definisi hadis. Hadis adalah ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadis dilihat dari sudut kuantitas atau jumlah rawi. Diklasifikasikan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. 2. Perkembangan hadis. 2. Perkembangan ilmu hadis. Sebagai sebuah disiplin ilmu hadis mempunyai objek sentral dalam pengkajiannya. Ilmu yang populer dengan sebutan ilmu mutalah hadis ini memfokuskan pusat kajiannya pada penelitian otentisitas suatu hadis. 3. Masa keemasan ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal abad ketiga Hijriah. Sayangnya perkembangan itu masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Karenanya pembahasan seputar riwayat al-rawi dan hadis yang diriwayatkan al-marwi selalu diacu berdasarkan sudut pandang itu. Perkembangan ini berupa pembukuan yang sesungguhnya tidak menuntut konsentrasi serta sangat cocok bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi. Akan tetapi media teks di dalam multimedia memerlukan tempat penyimpanan yang besar di dalam komputer serta memerlukan software dan hardware yang spesifik agar suara dapat disampaikan melalui komputer. C. Audio. Media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek.
mengklarifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. D. Grafis. Media grafik mampu menunjukkan objek dengan idea, menjelaskan konsep yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. E. Animasi. Media animasi mampu menunjukkan suatu proses abstrak di mana pengguna ingin melihat pengaruh perubahan atau variabel terhadap proses tersebut. F. Video. Video mungkin saja kehilangan detail dalam pemaparan materi karena siswa harus mampu mengingat detail dari scan ke scan. Umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks, hingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif di dalam berinteraksi. Judul selanjutnya, model studi hukum ijtihad kontemporer. Definisi ijtihad. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum, di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dua pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam menunjang pengembangan hukum Islam. Secara konkret, pandangan Yusuf Al-Qaradawi mempunyai prospek dalam menunjang pengembangan hukum Islam. Hukum Islam dapat ditinjau dari kemungkinannya memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan perkembangannya, memberikan peluang berijtihad bagi para ulama sekarang, memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad, dan dapat menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam, dan selanjutnya menjadikan hukum Islam itu tetap aktual dan senantiasa dinamis. Judul berikutnya Islam dan tantangan modernitas dan aliran modern dalam Islam. Definisi modernisme Islam. Modernisasi adalah mencakup pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lepas dari perkembangan yang terjadi pada pembukuan matan hadis yang merupakan proyek Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 4. Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman sekitar 6 abad 13 sampai abad 19 Hijriah. Namun kembali menggeliat pada saat seorang orientalis Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahiran Hungaria, yang hidup antara tahun 1850 sampai 1921 Masehi, menggoncangkan dunia penelitian hadis dengan menerbitkan sebuah buku berjudul Muhammadanise Studien atau Studi Islam. Dalam buku ini ia menolak kriteria dan persyaratan otentisitas hadis seperti yang telah ditetapkan ulama-ulama hadis terdahulu. Ia juga membahas sebuah metode baru untuk menentukan valid tidaknya sebuah hadis, yang lebih menitik beratkan pada metode kritik matan. 5. Corak hadis kontemporer. Corak yang tidak bisa dikesampingkan yaitu metode takrij hadis. Corak ini menjadi corak yang paling unik dari seluruh ciri kajian hadis kontemporer. Saat ini telah muncul metode takrij yang mudah disederhanakan sehingga memudahkan bagi siapa saja yang berkeinginan melakukan takrij terhadap sebuah hadis dapat melakukannya dengan mudah, dan kitab-kitab penunjang yang memadai. Memang corak yang satu ini dulunya cuma populer di kalangan ulama hadis, namun sekarang ini orang
yang pengetahuan hadisnya pas-pasan pun sudah mengenal corak kajian ini. Tentunya hal ini tidak lepas dari keinginan Dr. Mahmud Tahan yang berjasa. Tentunya hal ini tidak lepas dari kegigihan dari Mahmud Tahnan yang berjasa mengembangkan kajian tahrij hadis dengan bukunya yang terkenal Usul Tahrij wa Darisatul Asanid. 2. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh dua hal faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal eksternal meliputi imperialisme Barat dan kontak dunia Islam dengan dunia Barat. Sedangkan faktor internal meliputi kemunduran pemikiran Islam dan bercampurnya unsur non-Islam ke dalam Islam. 3. Aliran modern abad 19. A. Wahabiyah. Ajaran dan pemikirannya serta penyebarannya. 1. Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah salah, dan siapa yang berbuat demikian dia dibunuh. 2. Orang yang mencari ampunan selain Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi kuburan orang-orang soleh atau wali termasuk golongan musyrikin. 3. Termasuk dalam perbuatan musyrik memberikan pengantar kata dalam sholat terhadap nama-nama nabi atau wali atau malaikat seperti Sayyidina Muhammad. 4. Termasuk kufur memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata-mata. 5. Termasuk kufur dan ilhad juga mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Al-Quran dengan jalan takwil. 6. Dilarang memakai buah tasbih dan dalam mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa wirid cukup dengan menghitung ke rata jari. 7. Sumber syariat Islam dalam soal halal dan haram hanya Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ulama mutakalimin dan fuqaha tentang halal dan haram tidak menjadi pegangan selama tidak berdasarkan atas kedua sumber tersebut. Pintu ijtihad tetap terbuka dan siapapun boleh melakukan ijtihad asal sudah memenuhi syaratnya. B. Ahmadiyah. Salah satu ajarannya yaitu ajaran itu menerangkan kewajiban membayar zakat dan menunaikan haji dengan alasan tidak berkemampuan, dan di samping itu ada ikrar dalam baiat. Bila seorang anggotanya meninggal, maka semua anggotanya dikelola oleh Ghulam Ahmad. Bentuk persaudaraan ini merupakan ajaran tertinggi di kalangan Ahmadiyah. Demikian. Saya Muhammad Zikrullah Al-Ikhlas dari semester 6 jurusan Akidah Akhlak. Sini saya akan membahas tentang hasil ringkasan beberapa makalah yang saya buat. Baiklah, langsung saja. Sini ada tentang model kontemporer Al-Quran. Di sini ada pembahasannya pengertian media. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas, yang mendalam, mencakup pengertian sumber lingkungan manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran atau pelatihan. Sedangkan menurut Briggs, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian menurut National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras.
Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. B. Kegunaan media. Secara umum kegunaan media belajar yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang ada pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. C. Macam-macam media pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama, media grafis yang termasuk media visual, yang diantaranya adalah gambar atau foto, sketsa, teks, audio, grafik, animasi, dan video. Baiklah, selanjutnya ke makalah model hadis kontemporer. Definisi hadis. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-kabar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadis dilihat dari sudut kuantitas atau jumlah rawi dan diklasifikasikan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad. B. Perkembangan ilmu hadis. Pada dasarnya hampir semua kajian keislaman sentral yang ada pada saat ini embrionya telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Hanya saja bentuknya masih sangat sederhana dan tidak tersusun secara sistematis seperti masa sekarang ini. Sini ada beberapa penyebab tidak populernya pembukuan hadis-hadis itu ke dalam suatu kitab, antara lain umumnya hadis-hadis yang berada dalam memori hafalan para ulama yang mengundang gelar adil atau berkarakteristik moral baik, dan risiko atau terpercaya dianggap masih otentik tanpa perubahan. Faktor-faktor pendukung untuk upaya pembukuan belum terasa diperlukan. Yang ketiga adalah dorongan menuliskan atau baca pembukuan apapun selain Al-Quran. C. Masa-masa keemasan ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal-awal abad ketiga Hijriah. Sayangnya perkembangan itu masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang bisa diterima atau al-makbul dan hadis yang tertolak atau al-mardud. Karenanya pembahasan seputar riwayat atau al-rawi dan hadis yang sangat diriwayatkan atau al-marwi selalu diacu berdasarkan sudut pandang itu. D. Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman sekitar 6 abad atau abad ke-13 sampai 19 Hijriah. Namun kembali menggeliat pada saat seseorang orientitas Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahiran Hungaria, yang hidup antara tahun 1850 sampai dengan tahun 1921 Masehi, menggoncangkan dunia penelitian hadis yang menerbitkan sebuah buku berjudul Muhammad Danish Studies atau Studi Islam. Dalam buku ini ia menolak kriteria dan persyaratan otentisitas hadis seperti yang telah ditetapkan ulama-ulama hadis terdahulu. Ia juga sebuah metode baru untuk menentukan paling tidaknya sebuah hadis yang lebih menitik beratkan pada metode kritik matan. Ke makalah yang ketiga, makalah model studi hukum ijtihad kontemporer. Poin A. Definisi ijtihad. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hal ini juga ditandai adalah perkembangan dunia saat ini yang semakin maju disertai dengan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat seperti kedokteran, hukum, sosial, serta ekonomi yang telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan hukum yang berkaitan dengan masyarakat Islam. B. Pandangan Yusuf Al-Qadarawi dalam menunjang pengembangan hukum Islam. Secara konkret, pandangan Yusuf Al-Qadarawi mempunyai prospek dalam menunjang perkembangan hukum Islam dapat ditinjau
ditinjau dari kemungkinannya memberikan motivasi untuk terus-menerus menggali hukum Islam dan pengembangannya, memberikan peluang berijtihad bagi para ulama sekarang, memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad, dapat menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam, dan selanjutnya menjadikan hukum Islam itu tetap aktual dan senantiasa dinamis. Makalah yang keempat, modernitas dan aliran modern dalam Islam. Poin A, Islam dan modernisasi Islam. Pengertian modernisme Islam. Kata modernisme, modern menurut KBBI artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan tuntunan zaman. Kata modern yang dikenal dalam bahasa Indonesia jelas bukan istilah original atau asli, melainkan diekspor atau diambil dari bahasa asing, atau modernisation berarti terbaru atau mutakhir, menunjuk kepada perilaku waktu yang tertentu atau baru. Akan tetapi dalam pengertian yang luas, modernisme selalu saja dikaitkan dengan perubahan dalam semua aspek kawasan pemikiran dan aktivitas manusia, sebagaimana kesimpulan Rusli Kalim dalam menganalisis pendapat tentang modernisme. 2. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam. Sekurang-kurangnya sejak abad ke-19 Masehi, pemikiran modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa-masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya kehilafahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Hulagu yang meluluhlantakkan bangunan peradaban Islam yang ada pada masa waktu itu, merupakan mercusuar peradaban dunia. Aliran modern Islam muncul dari kalangan modernis yang ingin menetapkan penafsiran Al-Quran secara bebas dengan pemikiran modern mengikuti perkembangan masa tanpa lagi ikut konstruksi ajaran ulama terdahulu yang dianggap keliru cara peribadatannya yang cenderung sufisme. B. Aliran modern abad ke-19. Wahabiyah. Nama aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab atau lahir di Najd tahun 1111 Hijriah atau 1699 Masehi. Asal mulanya ialah adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain, dan di antara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India, dan Syam. Ajaran dan pemikirannya serta penyebarannya, yang pertama, penyembahan kepada selain Allah adalah salah dan siapa yang berbuat demikian yang dibunuh. Orang yang mencari ampunan selain Allah dengan mengunjungi kuburan orang-orang soleh atau wali termasuk golongan musyrikin. Yang ketiga, termasuk dalam perbuatan syirik memberikan pengantar kata dalam sholat terhadap nama-nama nabi atau wali atau malaikat atau seperti Sayyidina Muhammad. 4. Termasuk kufur memberikan sesuatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah atau ilmu yang bersumber kepada akal pemikiran semata-mata. Yang kelima, termasuk kufur dan ilhad juga mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran Al-Quran dengan jalan takwil. Dilarang memakai buah tasbih dan dalam mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa atau wirid cukup dengan menghitung tata jari. Yang ketujuh, sumber syariat Islam dalam soal halal dan haram hanya Al-Quran dan Al-Sunnah. Pendapat ulama, mutakalimin, dan fuqaha tentang halal dan haram tidak menjadi. Nama saya Nadia, NIM 17.001.1612. Baiklah, di sini saya akan meringkas makalah, yaitu ada 4 yang kita bahas dulu. Yang pertama itu tentang model kontemporer Al-Quran. Nah, di sini ada pengertian media pembelajaran. Secara umum itu adalah alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, di sini kegunaan. Di sini ada kegunaan media. Secara kegunaan media itu belajar akan digunakan sebagai media utama pembelajaran. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran. Di sini ada 8. Oke, ada 8. Itu 1,
menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua itu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga itu menetapkan suasana belajar menjadi lebih hidup. Yang keempat itu efisien dalam waktu dan tenaga. Sedangkan yang kelima itu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam itu media memungkinkan proses belajar. Sedangkan yang ketujuh itu media dapat menimbulkan sikap positif. Yang kedelapan itu mengubah mengubah peran guru. Sekarang yang kedua, model hadis kontemporer. Di sini hadis, kata hadis itu menurut bahasa itu berarti al-jadid, sesuatu yang baru, atau lawan dari kata al-kalim, yaitu sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, yaitu sesuatu yang diciptakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dan hadis kemudian definisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Nah, dan kajian sirah Nabi Muhammad adalah simbol dari sikap kemanusiaan yang sempurna. Mengkaji tentang Nabi tidak akan lepas dari sejarah. Nah, di sini masa ke masa ilmu hadis. Ilmu hadis itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pada awal itu abad ke-19 Hijriah, corak hadis kontemporer itu selain kritik hadis menjadi corak utama kajian hadis, yaitu kontemporer. Prioritasi istilah-istilah teknis yang pakai dalam penyebaran hadis menghambat hadis lebih menjadi corak dan kajian hadis tentang kontemporer. Nah, yang ketiga yaitu tentang model studi hukum ijtihad kontemporer. Ijtihad itu adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum, di mana ada peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jurnal studi Islam itu harus memiliki lagi seseorang mujtahid seperti yang telah ditemukan oleh ulama-ulama terdahulu. Untuk itulah Yusuf Al-Qaradawi ingin mengembangkan ijtihad kontemporer untuk mendukung perkembangan hukum Islam yang bisa menghasilkan sebuah keterbatasan hukum yang berpihak kepada kemaslahatan umat. Nah, yang keempat sekarang makalah Islam dan tantangan modernitas dan aliran modern dalam Islam. Nah, di sini pengertian modernisme Islam. Kata modernisme menurut KBBI itu ada artinya sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modernis itu yang dikenal dalam bahasa Indonesia jelas bukan istilah original atau asli, melainkan diekspor atau diambil dari bahan asing. Modernization berarti yaitu terbaru atau berakhir, menunjukkan kepada perilaku waktu yang tertentu yaitu baru. Nah, lahirnya pemikiran modern dalam Islam itu sekurang sejak abad ke-19 Masehi. Pemikiran modern dalam Islam itu muncul di kalangan para pemikir Islam yang mempengaruhi perhatian. Nah, di sini lahirnya pemikiran modern dalam Islam itu dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang satu itu faktor eksternal. Di situ ada satu itu imperialisme Barat, dan yang kedua itu kontak dengan modernisasi di Barat. Nah, yang kedua lagi itu faktor internal, yaitu di situ ada dua. Yang satu itu kemudian pemikiran Islam, yang kedua itu tuh kemampuan ajaran Islam. Dan untuk perkenalkan, nama saya Nikmatul Umah, saya dari semester 6 jurusan Akidah Akhlak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen saya dalam mata kuliah MK Studi Agama. Yang pertama, model kontemporer Al-Quran. Yang kedua, model hadis kontemporer. Yang ketiga, model studi hukum ijtihad kontemporer. Yang keempat, modernisasi dan aliran modern dalam Islam. Baiklah, saya akan memulai membacakan hasil resumen saya. Yang pertama, model kontemporer Al-Quran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Kegunaan media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran hadis dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien.
baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan, ada beberapa media yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu seperti foto, sketsa, audio, dan sebagainya. Yang kedua, model hadis kontemporer. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal-awal abad ke-3 Hijriah. Sayangnya, perkembangan itu masih berkutat pada upaya untuk mengetahui hadis yang bisa diterima, al-maqbul, dan hadis yang bertolak, al-mardud. Reorientasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Munculnya kajian ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa penyebaran hadis tidak hanya dilakukan melalui lisan maupun juga melalui tertulis. Memang pada masa-masa sebelumnya, banyak kalangan yang menganggap bahwa hadis itu tersebar hanya melalui lisan saja. Hal ini tidak lepas dari adanya singgahan tahammul hadis yang menunjukkan transmisi hadis seolah-olah hanya dilakukan dengan lisan, misalnya kata-kata akhbarana, haddatsana, dan sebagainya. Yang ketiga, model studi hukum ihtijaj kontemporer. Ihtijaj adalah salah satu pijakan dalam penetapan sebuah hukum, di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pakar ushul fikih mazhab Maliki mengemukakan bahwa dalam menggali suatu hukum dari dalil syarah, seorang yang melakukan ihtijaj di samping berihtijaj langsung kepada Al-Quran juga berihtijaj dalam menerapkan hukum yang telah dihasilkan pada kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, seorang yang melakukan ihtijaj dalam menghadapi suatu kasus yang harus dicarikan hukumnya. Yang keempat, modernisasi dan aliran modern dalam Islam. Kata modernisme artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam sekurang-kurangnya pada abad ke-19 Masehi. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat, institusi-institusi lama dan sebagainya, agar semua itu dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan. Ilmu pengetahuan modern. Pemikir modern dalam Islam muncul di kalangan para pemikir Islam yang menaruh perhatian pada kebangkitan Islam setelah mengalami masa kemunduran dalam segala bidang sejak jatuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 1258 Masehi akibat serangan Hulagu yang meluluh lantakan bangunan. Peradaban Islam yang pada masa itu merupakan mercusuar peradaban dunia. Di sini pada aliran-aliran modern abad ke-19 ada dua aliran. Yang pertama Wahabiyah, yang kedua Ahmadiyah. Serikat Yani, NIM 17001-1635, jurusan Akidah Akhlak semester 6. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan beberapa ringkasan makalah, yaitu poin 1, yaitu pengertian media. Media adalah alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, psikomotorik, kemampuan, dan keterampilan belajar seorang siswa. Ada beberapa manfaat media dalam pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan, penjelasan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang lebih hidup dan tidak monoton.
Yang ketiga itu efisien dalam waktu dan tenaga. Ada beberapa contoh media yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran Al-Quran hadis adalah media grafis, audio, sketsa, animasi, dan lain-lain. Poin kedua yaitu hadis kontemporer. Ilmu hadis mencapai keemasan mulai abad ketiga Hijriah dengan ulama yang terkenal yaitu Imam Al-Syafi'i. Takrij hadis. Hadis kontemporer yaitu kritik hadis sanad dan matan. Nabi Muhammad adalah sifat kemanusiaan yang sempurna. Mengkaji tentang Nabi Muhammad tidak akan lepas dari sejarah. Hal ini sulit dihindari karena terjadi kesenjangan zaman yang sangat panjang antara Nabi dengan kita, yaitu hadis kontemporer. Poin ketiga yaitu model studi hukum, yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan pijakan dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang berhadapan langsung dengan ijtihad berhadapan langsung dengan nas. Yang kedua, ia berhadapan langsung dengan kenyataan. Hal ini karena pengembangan ilmu studi Islam. Yang poin keempat yaitu pengertian modernisasi dan aliran modernisasi. Modernisasi diambil dari bahasa asing yaitu modernization ya, yang artinya terbaru. Dalam masyarakat barat, modernisasi mengandung arti pikiran, aliran, gerakan untuk mengubah paham-paham dan adat istiadat. Perkembangan modernisasi dimulai sejak abad ke-19 Masehi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan modernisasi, yaitu yang pertama itu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu yang pertama imperialisme barat, yang kedua itu terjadinya. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM 170011646. Saya dari semester 6 Akidah Akhlak. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah yang telah saya resum untuk memenuhi tugas mata kuliah studi agama. Makalah yang pertama berjudul Model Kontemporer Al-Quran. Pengertian media. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar setelah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. B. Kegunaan media. Secara lebih spesifik, manfaat media di pembelajaran yang akan diterapkan pada pembelajaran Quran hadis yang telah terkumulasi dari beberapa pendapat pakar adalah: yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. C. Macam-macam media pembelajaran Quran hadis. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses belajar Al-Quran hadis, antara lain: yang pertama, media grafis atau gambar, foto, dan sketsa. Kedua, teks. 3. Audio. 4. grafis. 5. Animasi. 6. video. Selanjutnya, makalah kedua yaitu model hadis kontemporer. A. Perkembangan ilmu hadis. Sebagai sebuah disiplin ilmu hadis mempunyai objek sentral dalam pengkajiannya.
Ilmu yang populer dengan sebutan ilmu mustalah hadis ini memfokuskan pusat kajiannya pada penelitian otentisitas suatu hadis. Meski masih sangat terbatas dan belum terdapat acuan metodologinya, peristiwa pengecekan otentisitas hadis sesungguhnya telah pernah terjadi pada masa Nabi. B. Masa kemasan ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada awal abad ke-3 Hijriah. C. Gejolak perkembangan kajian hadis kontemporer dan corak kajiannya. Kajian hadis sempat mengalami masa kevakuman sekitar 6 abad atau abad 13 sampai 19 Hijriah, namun kembali mengeliat pada seorang orientalis Yahudi bernama Ignaz Goldziher, kelahiran Hungaria yang hidup antara tahun 1850 sampai 1921 Masehi, menggoncangkan dunia penelitian hadis dengan menerbitkan sebuah buku berjudul Studi Islam. D. Corak hadis kontemporer. Selain kritik hadis yang menjadi corak utama kajian hadis kontemporer, reorientasi istilah-istilah teknis yang dipakai dalam penyebaran hadis, tahammul al-hadis, juga menjadi corak lain dari kajian hadis kontemporer. Munculnya kajian ini disebabkan karena adanya pemahaman bahwa penyebaran hadis tidak hanya dilakukan melalui lisan namun juga melalui tulisan. Dan selanjutnya makalah ketiga yang berjudul Model Studi Hukum atau Ijtihad Kontemporer. A. Ijtihad. Ijtihad adalah salah satu pijakan dalam menetapkan sebuah hukum, di mana ada peristiwa-peristiwa yang kemudian tidak ditemukan dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. B. Jurnal Studi Islam harus dimiliki bagi seorang mujtahid seperti yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu itu bukanlah suatu yang tidak mungkin dicapai, namun justru sebaliknya. Dalam kondisi sekarang ini, syarat-syarat tersebut mudah dicapai karena dukungan sarana yang memadai dan literatur yang lengkap, sehingga memudahkan bagi siapa saja untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam memujang pengembangan hukum Islam. Secara konkret, pandangan Yusuf Al-Qaradawi mempunyai prospek dalam pemujangan pengembangan hukum Islam dapat ditinjau dari kemungkinannya memberikan motivasi untuk terus-menerus mengendali hukum Islam dan pengembangannya, memberikan peluang berijtihad bagi para ulama sekarang, memberikan tuntunan dan pedoman dalam berijtihad, dapat menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam, dan selanjutnya menjadikan hukum Islam itu tetap aktual dan senantiasa dinamis. Selanjutnya makalah keempat berjudul Modernitas dan aliran modern dalam Islam. A. Islam dan modernisasi. A. Pengertian modernisme Islam. Kata modernitas, modernisme, modern menurut KBBI artinya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Kedua, lahirnya pemikiran modern dalam Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam ini dilatar belakangi oleh dua orang faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi imperialisme Barat dan kontak dunia Islam dengan dunia Barat. Sedangkan faktor internal meliputi kemunduran pemikiran Islam dan bercampurannya unsur non-Islam dan Islam. B. Aliran modern abad 19. Yang pertama, aliran Wahabiyah. Yang kedua, aliran